Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang matriks General Electric atau matriks GE. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Rahmawati dari kelas manajemen 2019. Dan di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya juga, yaitu Ahmad Miftahul Huda, Desi Yulianti, Ruby Sania Salsabila, dan Iis Isnawati. Saya akan menjelaskan tentang matriks GE. Matriks GE adalah teknik yang digunakan dalam pemasaran merek dan manajemen produk untuk membantu perusahaan memutuskan produk apa saja yang ditambahkan ke portofolionya dan peluang di pasar mana yang harus terus mereka investasikan. Atau juga matriks GE tersendiri yaitu remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh MC Kinsey. Matriks BCG yaitu suatu diagram yang dibuat oleh Bruce D pada tahun 1970 untuk membantu berbagai perusahaan untuk menganalisa unit bisnis atau lini produk mereka. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG. Karena itu, tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Dan ada juga dua variabel yang digunakan oleh matriks GE, yaitu daya tarik pasar dan posisi bisnis. Dan masing-masing menggunakan 3 kriteria, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Mungkin ada juga komponen dari matriks GE yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desi Yulianti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi pengertiannya udah disampaikan oleh Kak Hasna. Jadi aku mau jelasin daya tarik. Apa sih daya tarik itu? Pertimbangan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, termasuk tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan, potensial untuk memasuki pasar, jumlah dan ukuran pesaing, margin laba aktual yang saat ini, teknologi dari keterlibatan di pasar. Lalu ada faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, yaitu ada perubahan siklus hidup produk, kedua perubahan permintaan, ketiga ada tren harga, lalu ada faktor lingkungan makro atau pengguna PES atau pastel untuk ini. Selanjutnya ada musiman, ketersediaan tenaga kerja, dan segmentasi pasar. Lanjut ada kekuatan kompetitif. Sepanjang sabu X Atrometrics mengukur seberapa kuat dalam hal persaingan unit bisnis tertentu melawan pesaingnya. Dengan kata lain, para manajer mencoba untuk menentukan apakah suatu unit bisnis memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau setidaknya keunggulan kompetitif sementara atau tidak. Lalu yang terakhir yang aku akan jelasin adalah faktor-faktor berikut menentukan kekuatan kompetitif unit bisnis. Yang pertama, total pangsa pasar, pertumbuhan pangsa pasar dibandingkan dengan pesaing. Kekuatan merek digunakan nilai merek untuk ini. Variabel perusahaan dan kesetiaan pelanggan. Itu aja yang mau aku sampaikan. Selanjutnya ada... Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Iis Isnawati. Dipersilahkan. Apa boleh nggak pinjam bangkunya? Boleh nggak sih? Lagi kita Hasna. Emang kenal?
Oke. Tapi sebelumnya maaf ya, aku pakai masker. Ya, nggak apa-apa, Kak Isna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iis Isnawati dengan nomor NIM 2411907488. Di penjelasan dari lanjutan, teman-teman, saya akan sharing atau menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu mengenai poin kriteria posisi bisnis dan implikasi strategi bisnis. Yakni di mana dalam kriteria posisi yaitu kelebihan dan kekurangan ke dalam bidangnya masing-masing. Dalam pola manajemen sebuah perusahaan, di poin yang kedua ada implikasi strategi. Implikasi strategi ini membahas terkait pada strategi investasinya, yakni yang mana terbagi ke dalam 3 opsi. Yang pertama itu ada opsi growth atau pertumbuhan ya. Sebuah posisi opsi strategi yang berada dalam posisi untuk menghasilkan investasi tinggi dalam masa depan. Beda dengan implikasi strategi poin yang kedua selektif, yang mana selektif ini adalah pemilihan atau memilih ya. Posisi selektif ini posisi strategi yang ambigu dan tidak jelas. Apakah mereka akan berkembang di masa yang akan datang, ataukah mereka akan stagnan atau stuck di ketiga itu ada harvest. Yang mana unit strategi ini harus memiliki pangsa pasar yang menarik. Jadi kemungkinan besar jika pasarnya tidak menarik, mereka akan kalap atau akan menurun gitu ya. Kalau tidak menarik sih kayaknya mereka harus dilikuidasi. Yang mana likuidasi ini yaitu pembubaran sebuah perusahaan oleh likuidator dengan cara melakukan menjual sahamnya atau menjual aset perusahaan, piutang-piutang usaha, dan juga membagi hutang-hutang tersebut dengan para pemilik perusahaannya. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut pada poin berikutnya. Ya, baik, Kak Iis Isnawati. Ya, mungkin yang bisa ditangkap itu kriteria posisi bisnis, yaitu strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu pasang pasar, kekuatan aset dan kompetensi, kekuatan merek relatif, loyalitas pelanggan, posisi biaya relatif, kekuatan distribusi, catatan inovasi teknologi, akses keuangan, dan sumber daya investasi lainnya. Dan Kak Isna juga tadi menjelaskan tentang implikasi strategi, yaitu ada 3 opsi bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya, yaitu grow, selective, dan harvest. Dan di sini juga ada penjelasannya ya teman-teman. Seperti grow, yaitu unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi untuk korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Selanjutnya yaitu selektif, unit-unit bisnis yang berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Ya teman-teman. Yang terakhir yaitu ada harvest, unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri atau pasar yang kurang menarik, yang seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Ya mungkin itu ya teman-teman, karena
Tadi Kak Isna sedang bekerja juga, mungkin kurang jelas gitu penjelasannya, jadi saya jelaskan sedikit. Ya, mungkin sekarang akan dilanjutkan dengan Kak Ruby Sania Salsabila yang akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangannya. Boleh Kak Ruby Salsabila? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya itu membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua yaitu manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang ketiga, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Yang keempat yaitu mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Kekurangannya itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Nah, yang kedua, mahal untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara 2 atau lebih unit bisnis. Ya, baik Kak Ruby Salsania yang udah ngejelasin tentang keuntungan dan kekurangannya. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Kak Miftahul Huda untuk menjelaskan lagi sedikit tentang matriks GE atau general tersebut. Untuk Kak Miftahul Huda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Miftahul Huda. Saya akan menjelaskan tentang matriks GE, General Electric. Yang saya akan jelaskan adalah bagaimana melakukan analisis menggunakan matriks General Electric. Secara garis besar, yang pertama itu kita harus menentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Yang kedua, menentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Yang ketiga, menentukan plot unit bisnis pada matriks. Yang keempat, menganalisis informasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Yang langkah pertama, menentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis itu, kita harus membuat daftar faktor. Harus mengidentifikasi faktor mana yang bisa dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri. Selanjutnya, kita harus bisa menetapkan bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor untuk daya tarik industri. Angka dari 0,01 itu berarti tidak penting hingga 1,0 menjadi sangat penting, harus ditetapkan untuk setiap faktor. Dan untuk jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Langkah yang kedua, menentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Langkahnya pun sama dengan langkah yang pertama. Kita harus bisa membuat daftar faktor. Yang kedua, menetapkan bobot. Yang ketiga, plot unit bisnis pada matriks. Dengan semua evaluasi dan skor di tempat, diharapkan kita dapat merencanakan unit bisnis pada matriks. Yang keempat, menganalisis informasi. Ada implikasi investasi yang berbeda yang harus kita ikuti tergantung pada kotak mana unit bisnis telah dipetakan. Ada 3 kelompok kotak biasanya, investasi atau pertumbuhan, selektivitas atau penghasilan, dan kotak panen atau divestasi. Setiap kelompok kotak menunjukkan apa yang harus dilakukan dengan investasi tersebut. Langkah yang kelima, mengidentifikasi arah masa depan setiap unit bisnis.
Matriks GE hanya memberikan gambaran terkini tentang daya tarik industri dan kekuatan kompetitif dari unit bisnis dan tidak mempertimbangkan bagaimana mereka dapat berubah di masa depan. Analisis lebih lanjut dapat mengungkapkan bahwa investasi ke beberapa unit bisnis dapat sangat meningkatkan posisi kompetitif mereka atau bahwa industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa depan. Ini mempengaruhi keputusan yang diambil tentang investasi ke dalam satu atau unit bisnis yang lain. Nah, jadi matriks General Electric ini adalah teknik yang digunakan dalam pemasaran merek dan manajemen produk untuk membantu perusahaan memutuskan produk apa yang akan ditambahkan ke portofolionya dan peluang di pasar mana yang harus terus mereka investasikan. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Hasna selanjutnya. Ya baik, terima kasih untuk Kak Mita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang tadi saya dan teman-teman saya jelaskan yaitu tentang pengertian, lalu ada daya tarik pasar, faktor-faktor, lalu kekuatan kompetitif, kriteria posisi bisnis, dan implikasi strategi, keuntungan dan kekurangan, dan yang tadi yang terakhir itu penjelasan lebih lanjut oleh Kak Mifta. Mungkin penjelasan tentang matriks GE atau presentasi yang kami sampaikan cukup sekian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.